Jadi ini pembahasannya adalah tentang apa? Molekul, teori orbital molekul, mengenai dua atom yang berbeda. Heteronuklear diatomik itu merupakan molekul diatomik yang terbentuk dari atom yang berbeda. Kalau yang kemarin kita bahas H2 gitu ya, O2 itu namanya molekul diatomik homonuklir. Intinya sama. Kalau ini heteronuklir berarti intinya beda. Contohnya HF ini ya. Kan kalian sudah apa sangat familiar ya. Molekul HF ini termasuk molekul polar ya. Kenapa dia polar? Karena mungkin di ikatan kimia ya sudah belajar tentang itu ya. Perbedaan keelektronegatifannya gimana? Yang H gimana, yang F gimana? F lebih elektronegatif daripada H. Akibatnya elektron, ya semua elektron gitu ya, itu lebih tertarik ke atom F daripada atom H. Sehingga kemudian di daerah sekitar atom H ini daerahnya menjadi agak kekurangan elektron. Yang daerah sini agak kayak elektron, ya, kayak elektron. Inti atom H ini muatannya berapa? Satu, muatannya positif. Kalau inti atom F ini negatif. Inti atom F terdiri atas berapa proton? 7 proton bermuatan, proton bermuatan negatif 1. Protonnya bermuatan positif 1. Kalau ada 7 proton berarti ada muatan sebanyak 7 positif gitu ya. Nah, nah kemudian karena di sini atom H muatannya intinya 1 positif, kemudian F ini 7 positif gitu ya. Sementara elektronnya itu mestinya di atom H ini ya ada kira-kira sebesar 1 negatif yang bisa menyeimbangi muatan inti H 1 positif, mestinya begitu ya. Ternyata enggak, ternyata elektronnya agak ketarik ke atom F, sehingga atom H ini menjadi seolah-olah bermuatan atom H ini seolah-olah bermuatan positif karena elektronnya ditarik, sementara inti atomnya kan tetap muatannya ya utuh ya. Nah, sehingga di sini digambarkan sebagai del plus ya. Kelihatan? Nggak kelihatan ya? Ya, digambarkan sebagai del plus. Terus kemudian atom F ini karena muatannya kelebihan negatifnya, maka dia ditandai sebagai del minus atau agak bermuatan negatif, yang ini agak bermuatan positif. Ini namanya mengkutub. Adanya kutub positif negatif ini di dalam suatu molekul ini menyebabkan dia bersifat sebagai molekul apa?
adanya kutub-kutub di dalam suatu molekul ini menyebabkan molekul ini memiliki sifat polar ya. Kan polar itu pol itu artinya kutub ya. Kalau polar itu berarti bersifat mengkutub ya. Jadi ceritanya begitu. Terus bagaimana proses pembentukan orbital molekulnya ya. Kalau kemarin biasanya kita menuliskan H2. Orbital molekulnya terbentuk dari orbital atom masing-masing H, masing-masing ya berkontribusi H1S, sebelahnya H1S melebur menjadi orbital molekul sigma. Ini kan energinya sama kan? Kita biasanya gambarnya lurus kan? Orbital 1S-nya. Nah, sekarang untuk HF gimana? Nah, ini tingkat energi, diagram tingkat energinya ya. Jadi ini orbital 1S atom H, ini energinya posisinya di sini. Ini sumbu Y-nya tetap ya, kalau diagram tingkat energi sumbu Y itu adalah energi. Semakin ke atas semakin besar, semakin tinggi. Nah, orbital 2P punyanya F, ini posisinya di sini. Jadi energinya lebih rendah dari orbital 1S punyanya H. Ya, ini F ini nggak hanya punya orbital 2P kan? Dia juga punya 2S, juga punya 1S, dan punya 3S, punya 3D, dan lain sebagainya ya. Nah, cuman ini dilihat secara sederhana diambil saja gitu ya. Yang berkontribusi paling besar dalam pembentukan orbital molekul nantinya diambil dari atom H orbitalnya 1S. Kemudian dari F diambil orbital 2P. Nah, kita lihat di sini ternyata hasil orbital molekulnya itu ada dua, ya. Dua orbital atom modalnya ini nanti melebur membentuk orbital baru, orbital molekul baru. Namanya ini adalah orbital, nggak ada namanya ini ya. Ya wes anggap saja namanya A, yang ini oh bukan ya, bukan A, ini namanya ya nanti deh, belum ada namanya. Yang jelas ini adalah orbital molekul hasil leburan dari orbital atom punyanya atom H dan atom F. Yang satu letaknya di sini, yang satu letaknya di sini. Jadi yang ini energinya lebih rendah daripada orbital atom F. Yang ini energinya lebih tinggi dari orbital atom 1H, 1S punyanya atom H ya. Ini ada angkanya juga ini tingkat energinya ini. 1S atom H ini energinya adalah 13,6 elektron volt. Yang 2P punya F ini 18,6 elektron volt. Terus yang molekul yang energinya rendah ini adalah 18,8 elektron volt. Kelihatan? Yang ini energinya molekul yang tinggi, energinya anti bonding lah ya. Ini adalah 13,4 elektron volt. Kira-kira dapat datanya dari mana ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana alat apa yang digunakan untuk mengetahui energi orbital, suatu orbital. Orbital apapun, atom atau molekul atau apapun. Apa yang digunakan? Nggak tahu? Kita menggunakan spektroskopi. Apa? Menggunakan spektroskopi. Kan kemarin kita sudah membahas spektra ya. Spektra atom hidrogen kan ya. Itu menunjukkan tingkat-tingkat energi orbital atom hidrogen. Kan gitu ya.
molekul nanti juga begitu. Ada tingkat-tingkat energi dari molekul yang dianalisa. Kan gitu kan, ada garis-garis spektranya. Dari situ bisa diperoleh angka-angka energi ini gitu ya. Ya kan? Kemarin kan di gambar diagram gambar spektra itu kan mendatarnya itu lambda ya kan? Lambda kan bisa dikonversi ke energi. Energi bisa satuannya kilojoule per mol atau kilokalori per mol, bisa juga elektron volt ya. Misalkan dianggap saja gitu ya, bahwa pembentukan orbital molekul ini merupakan kontribusi dari orbital atom 2p punyanya F dan 1s punyanya H. Anggap ini yang paling sederhana lah. Kan kita masih belajar ya. Jadi pakai yang sederhana-sederhana saja, jangan yang rumit-rumit. Yang penting prinsipnya ngerti. Ya, anggap saja 1SH dan 2PF. Di sini si molekuler itu merupakan LCAO dari A ini adalah fungsi gelombang atomik, misalkan 1S dari atom H ditambah dengan fungsi gelombang atomik 2P dari atom F. Ya, kita ambil yang sederhana begitu saja. Jadi ada perbandingan, ya perbandingan seberapa banyak fungsi gelombang A ini berkontribusi terhadap pembentukan orbital molekuler. Seberapa banyak kontribusi, seberapa persen gitulah ya, kontribusi orbital atom B dalam pembentukan orbital molekuler. Contohnya, pada orbital molekul yang energinya rendah ini, udah diketahui bahwa kontribusi orbital 1SH itu adalah 0,19 atau 19%. Kelihatan ya angkanya? Nah, yang ini kontribusi dari orbital 2P atom F ternyata adalah 0,98 atau 98%. Ya. Jadi kita bisa melihat kira-kira orbital molekul yang ini bentuknya akan agak sangat mirip dengan orbital 2P atom F. Ya, karena kontribusi dari orbital 2P atom F itu sebesar 98%. Itu karena itu juga energinya kan rendah, ya kan? Energinya rendah, deket-deket sama energinya 2P. Jauh dari orbital, energi orbitalnya 1s. Sementara yang anti bonding ternyata kontribusinya adalah 98% itu dari orbital 1s atom H dan 19% dari orbital 2p atom F. Jadi kita bisa memprediksi nanti orbital antibondingnya ini karakternya lebih mirip dengan orbital 1s atom H. Sebesar 98%. Gitu ya. Terus ini kenapa ada minus sama positif? Ya, ini interferensinya ini konstruktif, yang ini destruktif. Karena itu ini orbital bonding, ini anti bonding. Jadi kita lihat di sini, ternyata koefisiennya nilai CA dan CB ini beda antara A dan B. Kalau misalkan pada orbital bonding, CA itu sekitar 19%. Dan CB itu 98%. Sementara kalau untuk orbital anti bonding, nilai CA-nya 98%, nilai CB-nya 19%. Gitu ya. Ini yang dikatakan bahwa koefisien dari fungsi gelombang atomik ini berkontribusinya itu ditunjukkan sebesar apa, itu ditunjukkan oleh nilai koefisien ini. Ya. Dan untuk
molekul polar, besarnya angka koefisien ini tidak sama, ya. Itu yang menyebabkan dia berkarakter lebih seperti F, yang ini berkarakter lebih seperti 1S. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau fungsi gelombang, ini penulisannya kan seperti ini ya, LCAO-nya. Nah, untuk menghitung berapa proporsi atau kontribusi seberapa besar orbital atom A terhadap pembentukan orbital molekul itu adalah dengan secara angka dengan mengkuadratkan dari nilai koefisien dari A. Kalau untuk B ya nilai koefisien CB dikuadratkan. Itu secara angka nanti cara menghitung kontribusinya dengan cara seperti itu. Kalau untuk molekul nonpolar, maka kita bisa menduga bahwa kontribusi A, CA kuadrat itu akan sama dengan CB kuadrat. Kalau itu nonpolar ya. Kalau polar, CA tidak sama dengan CB. Sementara untuk ikatan yang benar-benar murni ionik, benar-benar murni ionik itu berarti elektronnya diberikan ya dari satu atom ke atom yang lain, maka kita bisa menduga bahwa salah satu koefisien yang elektronnya diberikan gitu ya, maka misalkan atom A ini memberikan elektronnya kepada B seutuhnya, maka nilai Ca-nya akan sama dengan N0. Sementara nilai Cb-nya akan sama dengan 1. Secara prinsip, orbital atom dengan energi yang lebih rendah, seperti dalam contoh ini 2P, punyanya F, ini akan berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan orbital molekular bonding. Ya, sementara sebaliknya energi dengan orbital atomik dengan energi yang lebih tinggi berkontribusi lebih besar pada pembentukan orbital atom anti bonding. Bukan orbital atom ya, orbital molekul anti bonding. Jadi kita harus membiasakan ini yang kita bicarakan molekul atau atom ya. Ya harus berkoordinasi ini. Ya. Ini tadi contohnya HF. Nah, ini bentuk kalau ini bentuk umum untuk segala fungsi gelombang, yang ini untuk fungsi gelombang HF ya. Fungsi gelombang atom di sini dilambangkan sebagai ksi ya, di sini ksi H sama ksi F. Fungsi gelombang molekulernya digambarkan dengan psi. Ya, yang ini PSI, yang ini KSI ya. Nah, terus ini membahas elektronegatif aja sih, elektronegativitas. Mungkin kalian udah belajar di kimia dasar ya. Skala elektronegativitas Pauling gitu ya. Seberapa kuat elektron itu tertarik ke sebuah atom di dalam konstelasi molekulnya. Gitu ya. Jadi skala elektronegatif ini angkanya akan beda-beda kalau molekul itu pasangannya beda gitu ya. Jadi misalkan atom O terikat dengan H dengan atom atom apa enaknya? Atom O terikat pada C gitu ya. Nanti angka elektronegativitasnya akan beda karena angka elektronegativitas ini bergantung pada pasangannya itu apa. Ya, yang dia terikat itu apa. Ini secara angka ya beginilah hitungnya. Memakai data-data apa? Energi disosiasi. Dapatnya dari mana ini? Data energi disosiasi ikatan suatu ikatan. Dapatnya dari mana? Dari data? Dari data?
Dari data apa ya? Dicari nanti ya. Di googling ya. Data energi disosiasi ikatan. Ini mestinya dari spektroskopi juga ya. Terus ada skala elektronegativitas yang lain yang dikembangkan oleh Mulliken. Kalau tadi oleh Pauling, yang ini Mulliken. Dia datanya dihitung dari energi ionisasi dari masing-masing unsur dan afinitas elektron dari masing-masing unsur. Ini juga datanya data eksperimen. Skala elektronegativitas Pauling dengan skala elektronegativitas Mulliken, ini angkanya beda tetapi seiring. Angkanya beda tapi seiring. Ini ada hubungannya. Skala elektronegativitas Pauling itu sama dengan 1,35 kali skala negativitas Mulliken pangkat setengah dikurangi 1,37. Ini hubungannya untuk mengkonversi skala elektronegativitas Pauling dengan skala elektronegativitas Mulliken. Tapi kedua-duanya memberikan tren yang sama, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke teori orbital molekul. Kita mau meneruskan LCAO itu bagaimana cara menyelesaikannya. Kan gitu kan? Nah, pertama-tama kita mendasarkan pada yang namanya prinsip variasi. Ada suatu penyelesaian dari persamaan itu yang dia memenuhi prinsip variasi, ada yang tidak. Nah, prinsip variasi itu mengatakan apa? Prinsip variasi atau variasional principle itu mengatakan bahwa jika suatu fungsi gelombang arbitrary itu artinya apa? Apa? Fungsi gelombang arbitrary itu artinya apa? Arbitrary? Sembarang. Arbitrary artinya sembarang. Jadi kalau kalian mungkin suatu saat nanti ketemu kata-kata arbitrary atau ada suatu grafik terus ini tulisannya sumbu Y-nya arbitrary, nah gitu ya. Itu kan sering ketemu nanti. Ya artinya sembarang. Ya. Pokoknya itu sembarang wis pokoknya nggak ada satuannya, nggak ada apa. Yang penting ini ada dari angka yang kecil, kalau ke atas dia angkanya besar. Nah gitu ya. Jadi if an arbitrary wave function, jika suatu fungsi gelombang sembarang, gitu ya, sembarang wes pokoknya sembarang, terserah, nah gitu ya. Kan kemarin ada yang nanya ya, apa syarat fungsi gelombang yang bisa digunakan, kan gitu kan ya, untuk menghitung LCAO, ada nggak yang tanya gitu? Mungkin kalau nggak di sini ya di kelas lain. Terus saya bilang, nggak ada syaratnya, gitu ya, karena fungsi gelombang sembarang apapun boleh dipakai, nah gitu. Tinggal nanti jauh dari yang diharapkan atau dekat dari yang diharapkan, gitu saja hasilnya. Ya, tapi sembarang fungsi gelombang bisa dipakai. Jika suatu fungsi gelombang sembarang itu digunakan untuk menghitung energi, ini dalam konteks fungsi gelombang dan energi orbital ya. Maka nilai yang terhitung, maksudnya nilai energi yang terhitung, yang dihitung kan energi kan ya. Nilai energi yang terhitung itu never less than the true energy. Tidak pernah kurang dari energi yang sebenarnya. Itu prinsip variasi bunyinya begitu. Dan saya bilang bahwa ada metode perhitungan yang dia mengikuti prinsip variasional ini, ada metode yang lain yang tidak mengikuti prinsip variasi ini. Nah,
Nah, metode yang akan kita gunakan ini, pendekatan LCAO dan kemudian selanjutnya nanti, itu adalah metode yang mengikuti prinsip variasional. Artinya metode yang akan kita gunakan ini nanti, menggunakan pendekatan LCAO ini nanti, kita kan mau menghitung energi orbital ya. Menggunakan persamaan apa? Menghitung energi dalam mekanika kuantum. Menggunakan persamaan menghitung energi di dalam mekanika kuantum menggunakan persamaan Schrödinger ya. Schrödinger. Ini persamaan saktinya ini. Ya. Psi sama dengan Si. Ya. Kan kemarin saya sudah cerita H itu apa, Psi itu apa, kan gitu kan? Nah, kalau kita sedang mencari fungsi gelombang molekuler, maka kita sedang berkutat dengan ini. Kita sedang mencari fungsi gelombang, tapi punyanya molekul. Kalau mau menghitung energinya, kita operasikan fungsi gelombang kita nanti itu kepada operator Hamiltonian untuk dapat energi. Iya kan? Nah, prinsip variasional ini itu hampir-hampir diterapkan atau menjadi dasar bagi perhitungan berdasarkan mekanika kuantum, hampir seluruhnya. Walaupun ada beberapa yang tidak mengikuti prinsip variasional ini. Ada beberapa metode perhitungan yang tidak mengikuti prinsip variasional ini. Tapi sebagian besar dan hampir seluruhnya metode perhitungan menggunakan mekanika kuantum itu mengikuti prinsip variasional ini. Ingat bahwa prinsip variasional ini mengatakan kalau perhitungan energi menggunakan dalam mekanika kuantum kita menggunakan persamaan Schrödinger, gitu ya. Bayangkan kita punya suatu molekul O2 lagi ya, O2 lagi, O2 misalkan. Dia memiliki energi orbital, ya, energi orbital apa kemarin sudah orbital dari molekul O2 kemarin yang paling bawah namanya adalah orbital 1 sigma. Ya, kalau nggak salah ini Gerard. Kemudian 1 sigma Gerard. Naik 2 sigma 2 sigma Gerard. Naik lagi 2 sigma Gerard. Keliru, ini masih kurang. Naik lagi ada kalau nggak salah 2 ya. 2 apa 3 ya? Atau 1? 1 sigma dari orbital P ini sigmanya Gerard apaan Gerard ya? Biar nggak awu-awu, kita buka ini sudah ada di sini. Dua sigma Gerard, 1 sigma Gerard. Oh, gini. 1 sigma Gerard ini orbital
Jadi yang di situ ditambahkan hanya orbital valensi aja ya, satu hasil dari 1s dia nggak memperlihatkan. Dan ini namanya orbitalnya 1 sigma Gerard, 2 sigma Angerard, kemudian di atasnya itu, ini 1 sigma Angerard, kemudian 2 sigma Gerard. Ini anggap saja kontribusi terbesar dari orbital 2s, dari atom O, terus kemudian yang ini kontribusi terbesarnya dari orbital 2p. Ini namanya orbital p Angerard, 1 p Angerard, yang ini 1 p Gerard, yang ini 2 sigma Angerard. Ini ya. Nah, misalkan kita menggunakan spektroskopi sampai bisa memperoleh nilai energi orbital mana ya enaknya. Misalkan ini orbital yang terisi paling akhir di sini ya. Kalau oksigen ya. Ya, anggap saja kita pakai spektroskopi UV. Ya. Terus kemudian kita bisa melihat transisi elektron misalkan, sehingga kita bisa mengetahui nilai energi dari orbital 1πg. Misalkan angkanya enaknya berapa? Anggap saja nggak jauh-jauh dari itu ya. Berapa tadi? Punyanya HF itu berapa? Punyanya HF ini kira-kira energinya 18 elektron volt. Itu 13 elektron volt. Ya, nggak aja mirip-mirip, misalkan 13 elektron volt gitu ya. Data dari spektroskopi. Prinsip variasional itu adalah cara dari menghitung HF ini. Tujuannya adalah bisa memperoleh angka dari energi orbital yang ini, 1πg ini misalkan. Berarti targetnya nilai energinya adalah 13 elektron volt. Harapannya nilai E-nya gitu ya, segitu. Jadi kita sudah punya target ya. Target dari energi orbital 1πg 13 elektron volt. Nah, nanti berdasarkan metode di dalam teori orbital molekul yang menggunakan pembentukan orbital molekul berdasarkan LCAO dan kemudian diperbaiki, nanti hasilnya energinya itu dia mengikuti prinsip variasional yang mengatakan bahwa energi hasil perhitungan ini ya itu tidak akan pernah, never less, tidak pernah kurang ya dari energi yang sesungguhnya. Ini kan prinsip variasional mengatakan begitu. Ya. Energi yang sesungguhnya berapa? Target kita berapa? Ya. Energi yang sesungguhnya dalam target kita nanti ini adalah 13 elektron volt. Ini contoh ya, bukan angka yang sesungguhnya. Ini contoh ya. Anggap saja bahwa target kita menghitung energi orbital 1πg. Energi yang sesungguhnya secara spektroskopi diketahui 13 elektron volt. Nah, gitu ya. Maka target kita itu adalah memperoleh energi 13 elektron volt ini, energi yang sesungguhnya. Kita menghitung menggunakan persamaan Schrödinger dengan pendekatan teori orbital molekul, di mana fungsi gelombang molekuler itu merupakan LCAO, ya gitu ya, linear combination dari atomic orbital yang kemudian akan diproses dengan metode dengan tahap-tahap berikutnya ya. Jadi bayangkan misalkan 13 elektron volt
Kalau fungsi gelombangnya itu tidak bagus gitu ya, maka energinya biasanya akan tinggi. Kalau kita perbaiki fungsi gelombangnya sehingga dia semakin baik gitu ya. Misalkan energi awalnya molekul psi yang merupakan kombinasi dari fungsi gelombang atomik A dan B awal, itu misalkan terhitung energinya di sini pakai persamaan Schrödinger ini ngitungnya. Sementara energi yang sesungguhnya ada di sini, energi orbitalnya 13 elektron volt, gitu ya. Maka kalau kita memproses menggunakan teori orbital molekul ini, yakinlah bahwa nanti ini hanya akan terus terjadi perbaikan-perbaikan gini ya. Tapi dia tidak akan pernah melewati angka 13 elektron volt. Sebaik-baiknya kita memperbaiki fungsi gelombang molekul ini, kita baikin lagi. Yakinlah bahwa energi yang kita peroleh nanti tidak akan pernah di bawah 13 elektron volt. Dia hanya akan mendekati saja, semakin mendekati, semakin baik fungsinya, semakin mendekati 13 elektron volt. Itu adalah suatu metode yang mengikuti prinsip variasional. Ada metode perhitungan yang lain yang tidak mengikuti prinsip variasional. Nah, metode yang kita gunakan sekarang, metode molecular orbital theory dengan menggunakan persamaan Schrödinger untuk menghitung energinya, ini merupakan metode yang bersifat variasional. Nah, itu tadi penjelasan dari satu kalimat ini ya. Iya, itu baru penjelasan dari satu kalimat ini, prinsip variasional. Terus kemudian nanti fungsi gelombang sembarang yang kita gunakan untuk membentuk fungsi gelombang molekuler, target kita nanti untuk molekul kita sebut sebagai fungsi gelombang coba. Ya, tadi mungkin ada teman Anda yang mengatakan arbitrary wave function itu gelombang coba. Enggak, itu gelombang sembarang. Nah, gelombang sembarang yang kita pilih untuk kita cobakan, nah gitu ya, untuk membentuk fungsi gelombang molekuler kita sebut sebagai fungsi gelombang coba. Prinsip variasional ini itu berimplikasi atau mengimplikasikan bahwa jika kita merubah-rubah koefisien dari fungsi gelombang coba, nah gini, kita anggap kita sudah milih sembarang fungsi gelombang A dan B yang akan kita gunakan untuk menyusun fungsi gelombang molekuler. Ada koefisiennya di sini masing-masing, CA dan CB. Nah, prinsip variasional itu mengindikasikan bahwa bagaimanapun kita buat koefisien CA dan CB ini sebaik mungkin, nah gitu ya, sebaik-baiknya, sampai kemudian energi yang kita peroleh itu menjadi yang paling rendah. Ini kan energi ya. Misalkan ini energi pertama, segitu. Kita rendahkan lagi energi kedua. Kita rendahkan lagi energi ketiga gitu ya. Nah, serendah-rendahnya energi yang paling rendah itu dia tidak akan, then this coefficient will be the best. Maka nanti koefisien yang kita peroleh dari perhitungan dengan energi yang paling rendah itu tadi, maka dia akan bisa menggambarkan energi dari yang sesungguhnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa koefisien fungsi gelombang itu merupakan koefisien terbaik, the best coefficient, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan setelah kita mempunyai fungsi gelombang coba,
kita rubah-rubah koefisiennya itu kita cari sedemikian rupa sehingga kemudian kita memperoleh energi yang paling rendah, serendah-rendahnya, maka setelah itu kita yakin bahwa energi yang diperoleh itu sudah mendekati energi yang sesungguhnya. Saat itu maka koefisien dari fungsi gelombang dengan energi terendah itu merupakan koefisien yang terbaik untuk fungsi gelombang molekuler kita. Nah, gitu ya. We might get a lower energy if we use more complicated wave function. Bisa jadi fungsi gelombang yang energinya yang terbaik tadi ini sudah ada CA dan CB itu yang terbaik. Misalkan ini CA, CB. Yang kelima misalkan sudah yang terbaik gitu ya. Bisa jadi ini sebenarnya masih ada gap dengan energi yang sesungguhnya. Jadi masih ada sedikit gap yang sesungguhnya. Terus gimana caranya? Kita sudah berusaha memperoleh yang terbaik, masih ada gap. Kita bisa menambahkan fungsi gelombang tidak hanya A dan B. Kita nambahin pakai fungsi gelombang yang lain. Fungsi gelombang C, ditambah D, ditambah E. Boleh, boleh saja. Maka we might get a lower energy. Kita mungkin akan memperoleh energi yang lebih rendah daripada yang ini tadi. If we use a more complicated wave function, jika kita menggunakan fungsi gelombang yang lebih complicated, yang lebih rumit, lebih banyak, gitu ya. Kalau tadi hanya A dan B, bisa kita tambahi fungsi gelombang yang lain. Contohnya, for example, dengan menggunakan kombinasi linear dari beberapa orbital atomik setiap atom. Kalau yang tadi contohnya ini, yang dipakai hanya orbital 1s dari atom H dan 2p dari atom F, ini mungkin ya energinya nggak sampai terlalu maksimal. Kalau mau energinya lebih rendah lagi, mendekati yang sesungguhnya, tambahin pakai orbital yang lain. Misalkan di F ini ada orbital 2s, ada orbital 1s. Yang H ini juga ada orbital 2s di sini ditambahin. Ya, semakin banyak orbital atomik yang dipakai di dalam LCAO, nanti energinya akan semakin rendah. But we shall have the optimum atau minimum energi dari suatu orbital molekuler that can be built from the chosen basis set. Nah, kita menamakan sebagai suatu set fungsi gelombang atomik yang kita gunakan untuk menyusun fungsi gelombang molekuler. Mana? Kok hilang? Fungsi gelombang molekuler, suatu set itu tadi mungkin ada fungsi gelombang A tambah B, mungkin kita tambahin tambah D, tambah T, gitu ya, tambah F, dan B. Satu set itu namanya adalah basis set. Namanya adalah basis set. Nah, nanti untuk basis set yang kita pilih, misalkan kita pakai orbitalnya A, orbital-atomnya A plus B plus C. Nah, maka kita nanti akan memperoleh nilai yang bisa memperoleh nilai energi yang terendah untuk basis set tersebut dan sudah nggak bisa diminimumkan lagi energinya, maka itu disebut sebagai apa? Orbital molekuler yang optimum untuk basis set tersebut. Nanti kalau kita pakai set basis yang lain lagi, misalkan melibatkan orbital atom A plus B plus C plus D plus E plus F, nanti ada lagi bentuk orbital molekuler optimumnya yang berbeda dengan energi yang berbeda juga. Semakin banyak energinya semakin rendah.
Semakin rendahnya itu, tapi jangan khawatir, tidak pernah melewati nilai dari energi yang sesungguhnya. Dia hanya akan semakin mendekati dan semakin mendekati yang sesungguhnya. Itu tentang prinsip variasional, sehingga kita tinggal melakukan usaha untuk bagaimana memperendah energinya, kan gitu. Kita sudah nggak khawatir bahwa energinya akan melewati atau di bawah dari energi yang sesungguhnya. Jadi sekarang usahanya jadi, misinya jadi sudah semakin jelas, mencari energi yang serendah-rendahnya. Caranya bagaimana? Caranya itu yang menggunakan itu tadi, menghitung energi, menggunakan persamaan Schrödinger itu tadi. Contohnya ini ya. For example, kita punya suatu fungsi gelombang molekuler psi yang merupakan LCAO dari suatu orbital atomik A dengan koefisien Ca ditambah suatu orbital atomik B dengan koefisien Cb. Yang pertama gitu. Catatan bahwa fungsi gelombang yang kita pakai ini, A maupun B ini adalah fungsi gelombang real. Real itu artinya dia tidak mengandung komponen imajiner. Tidak mengandung komponen imajiner, maka dalam persamaan psi, H psi Fc, nanti psi-nya kita tidak akan diribetkan lagi dengan ada psi star. Ya. Karena psi starnya itu kemudian ya sama dengan psi. Itu sudah menyederhanakan satu persoalan. Kita memilih fungsi gelombang coba kita yang tidak mengandung bilangan imajiner. Kemudian, catatan yang kedua. Untuk awal ini, kita membuat fungsi gelombang kita masih belum ternormalisasi. Gitu ya. Jadi kita belum melakukan proses normalisasi. Yang ini, integral dari psi kuadrat d tau harus sama dengan 1. Ini belum kita lakukan. Jadi kita masih belum punya konstanta fungsi gelombang. Ya, untuk normalisasi. Jadi pada tahap ini, koefisien kita ini, Ca dan Cb ini dapat bernilai sembarang. Atau ya sebenarnya kita masih belum tahu nilai Ca dan Cb kita. Karena itu nanti yang akan kita cari. Ya. Nah, kemudian menghitung energi berdasarkan persamaan Schrödinger, H psi sama dengan E psi. Kalau dibentukkan lain menjadi seperti ini kan? Ya. H psi sama dengan E psi. Kita susun dengan cara yang lain, maka E itu sama dengan H psi per psi. Begitu ya? Ya. Atau kalau kita mau jelentrehkan, seperti yang di dalam buku itu, bentuknya menjadi begini. Menghitung energi, mengoperasikan fungsi gelombang kita terhadap operator Hamiltonian. Dilihat lagi mungkin di bagian awal ya, cara menghitung energi menggunakan persamaan Schrödinger, bahwa akhirnya E itu sama dengan integral dari, ini sebenarnya adalah H psi ya, H psi. Integral dari operasi fungsi gelombang terhadap suatu ruangan sebesar d tau dibagi integral dari psi kuadrat d tau. Persamaannya seperti ini.
Dan yang perlu kita cari sekarang itu adalah mencari nilai koefisien ini CA dan CB ini sedemikian rupa yang energinya paling rendah. Yang nanti energinya ini paling rendah. Itu misi kita sekarang. Gimana caranya? Ini sebagai catatan aja nih, bagaimana teknik untuk mencari koefisien yang memiliki energi yang paling rendah. Kita lihat kembali ke waktu SMA dulu ya. Ke SMA dulu. Jadi sebenarnya misi kita, anggap saja kita punya suatu kurva gitu ya, kurva perubahan energi itu terhadap perubahan koefisien. Dan kurva itu mungkin saja dia ada pada nilai koefisien tertentu, nilai energinya agak tinggi. Pada nilai koefisien yang lain, energinya agak rendah. Pada nilai koefisien yang lain lagi, energinya paling rendah. Bisa bayangkan, kita punya kurva semacam itu. Maka bentuknya kira-kira kayak apa? Mungkin bisa kayak begini ya. Ini koefisien, ini energi. Misalkan, kita punya nilai koefisien di sini. Ternyata energinya tinggi. Terus kita punya koefisien, angkanya di sini, C1, ini C2. Ternyata nilai energinya di sini. Ya. Terus kita punya koefisien, angkanya di sini, C3. Ternyata energinya E3. Ternyata ini yang paling rendah energinya. Kalau kita punya koefisien nilainya di sini, C4. Ternyata energinya di sini, E4. Ya, naik lagi. Yang paling rendah itu yang ini ya. Ini misi kita sekarang untuk mencari koefisien ini yang energinya paling rendah dari suatu pencarian. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya untuk mencari titik terendah, titik minimum dari sebuah kurva? Ya. Biasanya misalkan kalau kurvanya bentuknya begini, persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat kan? Bagaimana cara mencari minimum dari sebuah kurva? Caranya gimana? Nah, ini dia. Kita punya kurva. Misalkan kurvanya seperti ini. Yang merah ini ya. Kelihatan ya? Di dalam kurva ini macam-macam titiknya. Ada yang maksimum di sini titiknya ya. Ada yang minimum di sini titiknya. Ada yang di sini berarti dia tidak maksimum, tidak minimum. Dia berada di lereng. Ya. Di sini juga berada di lereng. Di sini juga di lereng. Sekarang, bagaimana cara untuk mencari titik di lereng sini? Nah, misalkan. Caranya, kalau kita punya kurva, kita mencari titik di lereng itu gimana caranya? Kita menggunakan gradien. Gradien dengan kemiringan sekian, nah maka demikian juga kalau kita mencari titik maksimum di sini, berapa titik maksimum itu, maka kita menggunakan gradien. Dengan pengetahuan bahwa pada titik maksimum ini, gradien garis yang menyentuh titik ini itu nilainya sama dengan berapa? Gradien garis pada titik puncak ini nilainya berapa?
Ini deh. Sekarang saya punya titik di sini. Gradien garis yang menyentuh titik ini itu berapa? Gimana? Ngitung gradiennya gimana caranya? Gradien itu sama dengan Y2 min Y1 per, berarti kan begini kan? Atau ini kita menyebutnya delta Y per delta X, ya. Delta Y, delta X. Nah, kalau di sini ada angkanya, bisa kita hitung. Misalkan satu satuan segini, maka ini berapa? Berapa satuan? Y-nya? 1, 2, 3, 4. 4 kotak ya? Sama dengan 4. Per ini berapa? 1, 2, 3. Maka gradiennya adalah 4 per 3. Kan gitu ya? Gradiennya positif. Kalau gini nanti gradiennya negatif. Ya, sudah tahu ya, kalau gini nanti gradiennya negatif. Kalau gini positif. Nah, kalau garis yang menyentuh titik di bawah ini, minima ini, maka garisnya akan berbentuk seperti ini. Ya, garis yang kalau ini tadi kan menyentuh titik ini ya. Kalau menyentuh titik maksima, maka garisnya akan membentuk garis lurus mendatar. Ya, berapa gradien dari garis lurus mendatar ini? 0. Kenapa kok 0? Karena tidak mengalami kemiringan. Delta Y-nya berapa? Garis biru ini delta Y-nya berapa? 0. Nggak ada deltanya kan? Delta X-nya. Delta X-nya panjang sampai tak hingga. Ya kan? Bisa berapa saja sampai tak hingga. Ya. Maka 0 dibagi tak hingga sama dengan 0. Jadi cara untuk menemukan titik ini itu adalah kita cari di dalam kurva ini yang gradiennya sama dengan 0. Misi kita sekarang itu. Lebih teknis lagi sekarang ya. Mencari dari sebuah kurva itu yang gradien pada kurva itu nilainya sama dengan 0. Nah, kalau kemudian grafik kita itu X-nya itu adalah koefisien yang kita cari, sumbu Y-nya itu adalah energi, nah gitu ya, maka gradien D delta C per delta E gitu ya. Ini kan menjadi delta E per delta C gitu ya. Atau kalau ini deltanya kecil, sekali ini menjadi DE per DC. Ini harus sama dengan 0. Nah, ini misi kita yang harus kita cari. So, find the value of C. Maka, ayo kita cari nilai C yang meminimalkan nilai E, yaitu untuk mencari titik minima. Titik minima ini, titik minima itu cara mencarinya gimana? Kita cari titik di mana DE per DC sama dengan 0. Gitu ya. Untuk C sama dengan CAA plus CBC, so
to find the value of C, untuk mencari nilai C yang meminimalkan E, maka kita cari minimanya, yaitu suatu titik di mana DE per DCA sama dengan 0, dan yang satunya lagi DE per DCB sama dengan 0. Sampai sini ya, belajarnya sampai sini dulu. Kita sekarang sudah punya misi untuk mencari suatu nilai C, di mana dalam kurva hubungan E terhadap C itu adalah DE per DC. A-nya sama dengan 0 dan DE per DCB-nya sama dengan 0. Kita cukupkan sampai situ dulu hari ini ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.